Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon students. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi chapter 7 ya, bab 7 yaitu tentang my uncle is a zookeeper. Jadi zookeeper di sini ini maksudnya adalah sebagai penjaga kebun binatang. Nah, otomatis kebun binatang banyak sekali ya hewan-hewan, dan setiap hewan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki cara makan yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, memiliki habitat yang berbeda pula. Oke. Nah, jadi kita di sini jelas dari situ kita akan mempelajari tentang apa? Tentang descriptive text. Nah, apa sih itu descriptive text itu? Descriptive text itu jadi kita itu akan mempelajari sesuatu, mempelajari benda secara detail, secara lengkap. Nah, oke. Kayak apa itu? Intinya kita mendeskripsikan atau menjelaskan tentang hewan itu, tentang orang itu, dan lain sebagainya. Oke, jadi poin pertama kita akan bahas tentang descriptive text, dan poin yang kedua itu tentang simple present. Oke, jadi kita akan membahas tentang simple present. Ya, lanjut. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang descriptive text. Descriptive text itu adalah mendeskripsikan, bisa orang, bisa hewan, bisa tempat. Nah, maksudnya gimana? Otomatis setiap orang memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Contohnya, kayak ada orang berambut panjang, misalnya ini ada orang ya. Nah, yang ini orangnya pendek, berambut pendek. Yang ini ada orang berambut panjang. Otomatis memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Dia memiliki rambut pendek, yang ini memiliki rambut panjang. Nah, hewan juga sama. Misalnya ada kucing, terus juga ada harimau. Itu pasti juga sudah berbeda sifat-sifatnya, habitatnya, cara makannya itu pasti sudah berbeda. Nah, contohnya lagi tempat juga sama, pasti juga berbeda. Dari tempat satu ke tempat yang lainnya juga memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Misalnya ketika kita ke tempat pariwisata dengan pantai, otomatis sudah berbeda ya. Kalau misalnya pantai itu banyak sekali air laut, ikan. Nah, misalnya kalau tempat pariwisata banyak sekali mainan. Nah, otomatis kita akan melihat sesuatu perbedaan. Jadi intinya di sini teks deskriptif teks itu menjelaskan atau memaparkan sesuatu secara jelas, secara rinci, mulai dari bentuknya ya. Oke, mulai dari bentuknya itu harus kita jelaskan secara jelas, terus juga mulai dari sifatnya ya. Sifatnya itu harus kita jelaskan secara jelas pula, jumlahnya. Nah, jadi ini secara detail itu namanya adalah descriptive text. Contohnya, ada seseorang yang kalian suka. Misalnya, kalian suka dengan seorang laki-laki yang sangat tampan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalian itu mendeskripsikan atau menggambarkan, menjelaskan laki-laki itu seperti apa. Dia memiliki hidung yang mancung, memiliki rambut yang bergelombang, memiliki kulit yang putih, memiliki mata yang sangat lebar, memiliki gigi yang sangat manis. Nah, jadi kita benar-benar menjelaskan secara rinci. Dari sini sudah sangat paham sekali ya apa makna dari descriptive text itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya sama aja dengan hewan. Misalnya kucing memiliki bulu yang sangat halus, memiliki mata berwarna biru seandainya, memiliki ekor yang sangat panjang, terus memiliki kaki 4 dan makan
misalnya omnivora, makan segala macam ya. Nah, jadi kita benar-benar menjelaskan dia secara rinci, secara spesifik, itu yang dimaksud dengan descriptive text. Nah, oke, lalu descriptive text itu sendiri menggunakan apa kalau dalam bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Indonesia kita gampang ya, gampang sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menjelaskan kucing itu memiliki 4 kaki, makan, misalnya makan apa? Makan rumput, juga makan apa kucing itu ya, makan daging, makan ikan. Nah, misalnya gitu kan, kita sangat mudah sekali untuk menjelaskannya ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris cara menjelaskannya itu dengan menggunakan simple present. Oke ya, kalau dalam bahasa Inggris kita akan menjelaskan dengan simple present. Apa itu simple present? Jadi ada tata cara penggunaannya, nggak boleh secara ngawur. Tapi dari sini sudah jelas ya untuk penjelasan deskriptif itu seperti apa. Oke, jadi kita langsung lanjut ke penjelasan selanjutnya tentang simple present. Ya, oke anak-anak. Jadi kita langsung melanjutkan ya. Ini ada contoh. Nah, contoh di sini tuh ada gambar, yaitu ada gambar gajah, ada gambar atau elephants, ada gambar tigers atau macan ya, ada bears, beruang, dan monkey atau monyet. Nah, di sini mereka tuh akan menjelaskan si elephants itu seperti apa. Nah, jadi dijelaskan they habits land animals, they also intelligent, jadi sangat pintar, and have good memories, memiliki daya ingat yang sangat bagus. Terus most of them live in Africa and Asia. Nah, seperti ini tinggalnya di mana. Terus juga they use their long trunks. Jadi mereka menggunakan long trunks-nya ini almost like an arm. Jadi menggunakan apa? Belalainya ya. Itu oke. Nah, terus juga they put food and water in their mouth. Jadi dia menjelaskan mulai dari belalainya itu untuk apa, terus their mouth, ini apa namanya, mulutnya mereka untuk apa, terus they eat grass and plant, dia makan apa. Nah, dijelaskan makan grass, rumput, and plants. Nah, samanya dengan ini tigers juga gitu. Tigers are the biggest of all cats. Nah, jadi dia itu biggest, apa, yang terbesar, kucing yang terbesar gitu ya. Nah, they like, loh dijelaskan lagi mereka tinggal di mana, in the grassland and forest, di hutan. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Nah, jadi mereka suka meat, apa itu, daging. Nah, dijelaskan mereka seperti apa. Sama hanya dengan ini bears juga gitu. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Nah, jadi itu mereka itu memiliki bulunya itu sangat tebal banget ya untuk melindungi mereka di cuaca yang cold, dingin. Nah, most of them live in northern parts of the world. Nah, tinggalnya di mana? Nah, sudah dijelaskan ya. They are large and powerful. Jadi mereka itu sangat besar dan kuat. Nah, some of them eat meat. Jadi beberapa dari mereka makan daging. And some of them eat honey. Beberapa mereka makan honey. Apa itu honey? Madu. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Nah, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah monkeys. Monkeys juga sama. Nah, mereka itu adalah monyet yang clever mammals. Jadi mereka itu mamalia yang sangat cerdas. That can solve problems, yang bisa mengatasi semua masalah, and hold things in their hands. Jadi bisa membawa atau memegang sesuatu di tangan-tangannya gitu ya. They live in group called troops. Monkey eat. Nah, ini jelaskan monkey makan apa? Plants, birds eggs, tanaman ya, plants tanaman, terus bird eggs itu kayak apa, telurnya burung, and small animals and insect itu serangga, small animals itu apa namanya, binatang-binatang kecil. Most of them live in the forest. Jadi mereka tinggalnya di mana? Di hutan. Jadi apa namanya, sudah sangat jelas. Jadi benar-benar dijelaskan secara rinci kayak apa. Oke, nah selanjutnya ini adalah ada tugas ya anak-anak ya. Jadi ini tugasnya harus diselesaikan. Nah, di sini tuh ada animals. Animals itu adalah nama hewan. Habitatnya tuh tinggalnya itu di mana?
terus food itu makanannya mereka itu apa, dan aktivitasnya mereka itu seperti apa, dan juga karakteristiknya kayak gimana. Contoh, elephants habitatnya tinggal di Afrika and Asia. Nah, food makan apa? Grass and plants, rumput dan tanaman. Atau aktivitasnya ngapain elephants, gajah itu? Use their long trunks to put food and water in their mouth. Jadi mereka itu menggunakan belalainya yang panjang, long trunk, untuk to put, untuk mengambil food, makanan, and water, dan air in their mouth, untuk maksudnya mengambil makanan dan air ke mulut mereka. Terus kalau karakteristiknya gimana? All the heaviest land animals. Jadi ini semuanya sudah ada di teks ya. Jadi tinggal kalian melihat teks tadi yang sebelumnya di teks ini. Nah, tinggal lihat di teks ini saya hapus dulu nanti biar nggak bingung ya. Nanti tinggal lihat di teks ini untuk menjawab soal yang ada di sini. Tinggal nomor 2, 3, sama 4. Oke, jangan lupa dikumpulkan ya anak-anak. Terima kasih. Thank you very much. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.